Jadi ini tuh sebelumnya yang kalau sama Prof Vida kemarin kan juga udah coba buat. Cuman ini bedanya kemarin kan judul saya juga udah dikonsultasikan sama Bu Elvin gitu. Mungkin saya jelasin dulu sebelumnya tuh judulnya apa namanya uh, eksperimen gitu kan ya Bu, membandingkan yang pembelajaran fisika pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, tapi medianya itu media teknologi informasi berbasis saintifik. Dan di situ memang media teknologi informasinya nggak spesifik apa gitu, cuman kayak media teknologi informasi aja. Nah terus bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya itu yang dibandingkan, ditinjau dari kemampuan verbal siswa kayak gitu. Nah ini judul saya setelah saya oh ya, kalau misalnya waktu itu juga dari sarannya Bu Elvin, kalau dibandingkan hasilnya menurut Bu Elvin akan tidak seimbang gitu, terlalu jelas kelihatan kalau yang nanti bahasa Indonesia itu pastinya akan lebih mudah buat pemahaman siswanya kan. Nah, apa namanya ini makanya judulnya saya ganti menjadi pengembangan e-modul dalam bahasa Inggris berbasis saintifik untuk meningkatkan kemampuan verbal siswa, karena memang fokus saya di sini sebenarnya saya pengen apa ya, melihat gitu kalau misalnya dari kemampuan verbal siswa yang lebih maju itu ada prospek untuk siswanya itu bisa lebih berpikir logis dalam memahami materi atau enggak kayak gitu. Dan kenapa dicoba pakai bahasa Inggris, karena kalau misalnya bahasa Indonesia itu kan cuman segitu-gitu aja kayak dari segi kosakatanya dan bahasanya. Kalau misalnya bahasa Inggris di sini nantinya ini cuma diterapin di e-modulnya aja, sehingga siswanya tuh lebih apa ya, luas perbendaharaan katanya dan apa, cara dia menangkap materinya juga dari bahasa Inggris gitu. Jadi nanti banyak referensi vocabulary-nya gitu, diharapkan bisa meningkatkan kemampuan verbal siswanya kayak gitu. Dan ini yang masih saya bingungin adalah termasuk penelitian R&D atau PTK, karena jelas bukan eksperimen. Kalau misalnya R&D cuman pengembangan aja, kalau PTK seperti yang udah kemarin dijelasin Bu Elvin itu harus ada kasus masalahnya dan judul ini menyelesaikan kasus masalah tersebut gitu. Nah untuk latar belakangnya di sini saya buat ini kenapa dikasih kuning-kuning dulu, karena saya masih nandain gitu ya di bagian latar belakang tuh mau dimasukin subtopiknya apa aja yang harus diceritakan gitu, dijabarkan. Jadi yang pertama ini kayak ada bagaimana caranya siswa dapat lebih tertarik untuk belajar fisika kayak gitu, karena kalau misalnya belajar fisikanya pakai media yang kayak papan tulis atau buku aja itu kan kurang menarik. Jadi ini kayak lebih membahas kenapa harus e-modul, kenapa harus pakai media e-modulnya itu. Nah terus subtopiknya yang selanjutnya, mengapa media yang digunakan untuk pembelajaran fisika harus berbasis saintifik, karena tadi judulnya ada berbasis saintifiknya, jadi ini di sini kayak menjelaskan aja kenapa memilih e-modulnya itu pakai berbasis saintifik kayak gitu. Terus abis itu apakah bahasa pengantar dijadikan target itu memang boarding schoolnya memang ada in English ya Mbak ya? Pelajarannya memang ada dalam bahasa Inggris juga yang di Sultan Aulia ini. Ya Bu, kalau saya hasil survei, bukan survei sih, kebetulan saya udah wawancara sama gurunya, itu belum belum apa ya, belum masif begitu Bu. Kayak ada tapi juga nggak terprogram dan tidak masif. Jadi kayak gurunya tuh cuman sesekali nyoba gitu Bu. Padahal itu termasuk international school ya? Bukan? Belum sih Bu, belum. Oh, belum. Internasional belum. Okay.
Jadi kalau sebetulnya kalau untuk international school ya seperti di apa namanya di Solo itu ada fokus independen ya, alumni kita juga ada di sana Mbak Isna ini. Tapi sayangnya yang setahu saya beliau di SMP gitu ya. Kalau misalnya di SMA mungkin bisa minta tolong, atau di Pradita. Pradita itu juga yang saya tahu juga kadang-kadang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, cuma mungkin lebih ke referensi ya, cuma dalam apa keseharian belum tentu dalam bahasa Inggris. Oke, lanjut Mbak. Berarti di sini mohon maaf saya masih gagal fokus nih, OCW kok belum bisa nih. Judulnya yang kemudian jadi diangkat apa Mbak tadi? Yang Maaf, judulnya ini Bu, berarti pengembangan modul dalam bahasa Inggris berbasis saintifik untuk meningkatkan kemampuan verbal siswa ya. Oke. Representasi verbal ya. Oke. Jadi dia ngomongnya selain kognitif juga verbalnya juga ya. Oke. Nah, di sini menggunakan e-modulnya nanti apakah ada gambaran Mbak mau dalam versi aplikasi apa misalnya? Karena ini kelebihannya sudah dalam bahasa Inggris ya. Jadi mau menggunakan apapun saya bolehin lah. Ya, karena dalam versi bahasa Inggrisnya sendiri kan juga saya pernah dulu juga menggunakan bilingual ya seperti itu. Jadi ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, juga pernah menggunakan model berbasis web gitu ya. Tinggal ditempelin aja ke modelnya gitu loh. Terus dulu berbasis set. Jadi set itu kalau sekarang mungkin versinya STEM STEM ya sekarang ini. Kalau dulu berbasis SETS ya, atau saling temas ya, sain lingkungan teknologi masyarakat society-nya di situ. Oke, kalau ini berarti menggunakan scientific. Oke, berarti akar dari permasalahannya kalau misalnya dulu itu ada karena ada program RSBI Mbak Rania. Jadi zaman dulu kan ada sekolah berbasis SBI, sekolah berstandar internasional kalau dulu ya. Jadi targetnya jelas, ada sekolahnya dulu. Nah, kalau mengambil judul seperti ini kan paling tidak Anda sudah punya target ya Mbak Rania, ada target sekolah yang istilahnya bisa lah kita masuk untuk merekomendasikan e-modul kita ini untuk proses pembelajaran. Karena kalau kita melihat sumber-sumber asing itu kan sebetulnya banyak sekali ya. Tinggal kita mengorganisasinya aja ya, mengorganisasikan aja biar bahasanya mungkin lebih mudah dipahami oleh siswa dan mereka sekalian juga belajar bahasa Inggrisnya. Jadi latar belakangnya adalah kebutuhan dari media pembelajaran yang berbahasa Inggris, bisa bilingual lah seperti itu kan. Paling tidak kalau mau buat bahasa Inggrisnya kan harus ada bahasa Indonesianya, jadi dengan dua versi bilingual bisa Mbak. Jadi bukan sekedar berbahasa Inggris ya, mungkin nanti bisa bilingual juga tidak apa-apa. Okay. Untuk meningkatkan kemampuan verbal siswa. Baik, jadi di sini nanti yang diangkat permasalahannya tadi bingung ya Mbak Rania ya. Yang permasalahannya itu tadi saja, bahwa kebutuhan dari sekolah yang menggunakan e-modul yang bilingual seperti itu. Untuk membuat mereka juga wawasan berbahasa Inggrisnya kan lebih baik lagi gitu. Jadi untuk persaingan kedepannya berskala internasional juga harus dipersiapkan. Tapi nanti yang perlu jeli adalah memilih sampel sekolahnya Mbak. Kita cukup ambil satu kelas saja misalnya untuk untuk uji coba. Nah, Mbak Rania sekarang posisi di Tangerang. Saya di rumah, iya Bu, di Tangerang, betul. Di Tangerang. Ada nggak sekolah di situ yang international school misalnya? Ada sih Bu, cuman kendalanya adalah nggak ada ya perizinannya, terus kan belum dapat guru atau orang yang ada dalam situ. Bisa lah, namanya birokrasi.
Saya Iya Bu. penelitian S2 itu 37 sekolah loh, dari pintu ke pintu, merasakan ya namanya ada yang diterima dengan baik, terlalu lebay diterima, ditolak mentah-mentah juga ada. Yang kelas SBI juga saya ditolak, ternyata masih ada saudara dengan puri ini, tidak apa-apa. Ya itu dinamikanya penelitian nanti. Tapi di sini perlu dimatangkan lagi ya Mbak Rania ya, dari judulnya ini sebetulnya bila itu kemudian menjadi kendala, saya pikir saya lebih mengarahkan Anda untuk uh, uh, pengembangan modul yang interaktif saja, tidak misalnya karena untuk target bahasa Inggris harus dipastikan dulu ya. Jadi siapa user yang mau pakai itu perlu menjadi pertimbangan oleh Mbak Rania juga. Seandainya ada user nanti yang akan pakai, berarti bisa diambil analisis kebutuhannya di sekolahnya itu, gitu loh. Apa yang mereka butuhkan, media pembelajaran yang seperti apa yang mereka butuhkan. Jangan-jangan mereka udah punya yang bagus, gitu ya. Jadi kita nempel ke situ malah sudah ada. Jadi kalau dibandingkan siswanya malah lebih memilih yang sudah dibuat oleh gurunya. Jadi harus dipastikan dulu bahwa ini kan kalau misalnya misalnya bilang saja bahwa di sini di SMA Sultan Aulia Boarding School ini adalah rintisan ya, sekolah rintisan yang arahnya itu targetnya salah satu kurikulumnya itu siswa itu pandai untuk berbahasa Inggris dalam berkomunikasi, termasuk juga dalam pembelajaran fisika bisa diakali seperti itu. Jadi apakah sudah ada koneksi dengan SMA Sultan ini Mbak? Sultan. Iya Bu, kebetulan ini sekolah saya dulu SMA. Jadi sekolah SMA. kebetulan ya. Ya pura-puranya di sana ada program itulah. Program untuk rintisan ke arah international school misalnya. Ini swasta atau negeri, Mbak? Swasta ya? Iya, swasta Bu. Swasta ya. Yayasannya itu kan dia mesti harus punya program untuk menarik peserta didik berminat ke sekolah itu kan, karena ini boarding school ya. Seperti di sini ada sekolah misalnya saya ingat nih sekolahnya anak saya itu apa, Al-Abidin itu English Day itu hampir setiap hari ya, jadi sampai anak-anak itu harus kursus di luar sekolah ya, biar dia itu bisa conversation-nya itu bagus sehari-hari. Jadi seperti itu, walaupun dia berbasis spiritual, tetapi ada program atau kurikulum dari sekolah tersebut untuk bilingual. Jadi pembelajarannya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Nah itu bisa masuk Mbak Rania. Jadi dasar alasannya itu, need assessment-nya itu adalah kebutuhan sekolah terkait dengan media pembelajaran, terutama fisika ya, yang disajikan bilingual seperti itu. Karena mereka sedang mempersiapkan diri untuk program ke depan, misalnya sudah berjalan tetapi masih ada kendala dengan media, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi hasil observasi di sekolah itu seperti apa, ya itu tadi ya, membutuhkan media pembelajaran dalam bilingual, karena mereka sudah punya kewajiban nggak setiap hari mereka harus conversation dalam bahasa Inggris? Ada Bu, beberapa hari tertentu ya. Ya, ada program kayak gitu, seperti kayak apa sih, tapi belum masif gitu loh, masih kayak grouping yang dengan klub Englishnya, atau kayak apa sih, ada satu gedung atau satu kelas yang itu tuh khusus emang diwajibkan bahasa Inggris kayak gitu. Imersi, kelas imersi atau kelas Excel atau gimana? Bukan sih Bu, kayak memang program harian aja gitu. Kalau di Solo itu saya kurang tahu ya pelaksanaannya seperti apa, tapi di Al-Abidin fokus independen. Kalau fokus independen itu memang karena banyak ekspatriat ya, maksudnya banyak bule-bule yang sekolah di fokus independen, jadi miss-missnya juga harus menyampaikan dalam bahasa Inggris memang. Jadi kebutuhannya adalah media pembelajarannya yang, jadi ini tidak bisa diterapkan di sekolah umum Mbak Rania. Nah, jadi kamu bisa mengangkat di sekolah yang ini saja, yang berkebutuhan ini gitu. Dan di sini nanti bisa pengembangan, tetapi uji cobanya di sekolah itu saja. Kalau PTK mungkin agak repot ya,
nanti tuntutannya tidak mungkin juga Mbak Rania mengajar dalam versi full bahasa Inggris. Wah, repot sekali, saya udah bisa membayangin bikin perangkatnya aja udah rempong ya. Jadi saya sarankan cukup dengan pengembangan saja tidak masalah. Jadi, nah untuk e-modulnya nanti silakan mau gunakan aplikasi apa, disesuaikan dengan live VC Mbak Rania apa. Itu ya. Ya, jadi di bagian latar belakang nanti diangkat bahwa sekolah di Indonesia itu kan terutama swasta itu kan harus bersaing ya dengan sekolah yang lain gitu deh. Berarti dia harus menggunakan program-program yang menarik. Salah satunya yaitu berbahasa Inggris dalam pembelajaran. Nah, kendalanya kemudian diungkapkan aja dalam pembelajaran fisika, penyampaian materi saja dengan bahasa Indonesia kan sudah banyak kendala ya, dalam artian pemahaman siswa itu kadang-kadang juga ini masih kurang tertarik bla bla bla. Ini boleh dimasukkan ya yang sudah Anda tulis ini. Kemudian mereka juga membutuhkan dari hasil wawancara dengan guru seperti apa ya, karena ada program berbahasa Inggris di hari-hari tertentu sebagai kurikulum unggulan sekolah, maka diperlukan beberapa penunjang, salah satunya media pembelajaran misalnya, atau e-modul yang berbahasa Inggris yang bisa membantu yang bilingual ya, bukan hanya bahasa Inggris tapi bilingual Mbak Rania. Jadi bilingual itu dalam artian kalau misalnya mereka tidak tahu paham bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Jadi misalnya satu halaman muka, sebelah sini bahasa Indonesianya, sebelah kiri bahasa Indonesianya, sebelah kanan bahasa Inggris. Karena otomatis kan kalau mau bikin bahasa Inggris, Mbak Rania harus menyiapkan bahasa Inggris Indonesianya dulu ya. Ya kan? Nah, coba ke bawah lagi Mbak. Nanti silakan dikuatkan dengan beberapa penelitian yang relevan Mbak Rania. Jadi terus terang aja saya sudah pernah membuat bahan ajar yang berbasis web sebetulnya, yang bilingual itu waktu ada SPI juga pernah. Jadi saya juga saat itu juga sumbernya, referensinya banyak banget kok, tenang aja. Jadi silakan ambil 2 atau 3 contoh penelitian yang relevan ya. Tidak perlu membahas soal daring ya Mbak Rania. Jadi asumsikan saja nanti kalau Mbak Rania sudah ngambil data ya toh, asumsikan saja sudah PTM, jadi tidak usah menyinggung soal Google Classroom dan lain sebagainya gitu. Ya, dalam artian sudah PTM Bu. Sudah PTM ya. Sudah PTM memang. Karena mereka kan ini ya, boarding school, jadi memang siswanya udah diisolasi di situ sejak beberapa bulan yang lalu, dan PTM karena memang siswanya tinggalnya di situ sendiri di asrama semua ya. Ya tidak bolak-balik. Tadi masih ada saya tidak tahu ya nanti e-modulnya itu Mbak Rania mau ditaruh di aplikasi apa, silahkan. Iya Bu. Apakah pakai Flip Maker, karena misalnya itu sudah banyak ya, tapi tidak masalah lah karena ini bilingual masalahnya. Oke, monggo silahkan. Jadi tidak terlalu panjang lebar membicarakan Indonesia ya, yang jelas yang itu aja, fokus saja di sekolah yang dia itu programnya, ada sekolah yang programnya itu keunggulannya yang berbahasa Inggris di hari-hari tertentu, termasuk dalam pembelajaran fisika dia juga harus disampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi tidak perlu membahas soal Indonesia secara umum ya, tapi khusus aja kebutuhan di suatu sekolah yang membutuhkan media pembelajaran atau modul pembelajaran dalam bahasa Inggris. Karena di situ juga diasumsikan untuk meningkatkan kemampuan verbalnya mereka ya, kemampuan berbahasa Inggrisnya mereka ya. Oke, jadi itulah yang lebih menjadikan penekanan. Silahkan nanti diperbaiki Mbak. Iya Bu. Oke, kemudian keperumusan masalahnya coba dilihat Mbak Rani. Nah, untuk perumusan masalahnya ini belum saya bahas Ibu, ini masih pakai rumusan masalah yang
lama. Eksperimen. Oke. Yang eksperimen. Oke, jadi kalau pengembangan itu silakan nanti dilihat contoh-contohnya ya. Rumusan masalah untuk pengembangan itu bisa dipakai bagaimanakah hasil pengembangannya, langsung seperti itu saja. Cukup dua rumusan saja, dua rumusan masalahnya. Bisa dari mulai bagaimanakah prosedurnya sama bagaimanakah hasil pengembangannya. Mungkin itu. Hasil pengembangan itu berarti berbicara soal kualitasnya ya. Hasil itu kualitasnya. Jadi kan melalui proses uji coba, melalui hasil validasi, nanti ada validasi ahli, misalnya validasi dari reviewer, hasilnya seperti apa. Jadi cukup dua saja. Oke, tujuannya nanti menyesuaikan rumusannya ya Mbak Rania ya. Oke, terus ke bawah manfaatnya. Ini juga ke bawahnya belum saya lanjutin kalau buat judul masih yang lama Bu, karena baru bikin yang latar belakang aja. Oke. Oke, baik. Bab 2-nya coba dilihat. Bab 2 ini Bab 2 isinya apa saja? Kalau saya kemarin bikin tinjauan pustaka, terus sama apa ya kemarin tuh rangka berpikir, sama hipotesis. Oh maaf, hipotesis itu untuk penelitian eksperimen ya Bu. Jadi pengembangan tidak ada. Ya, pengembangan tidak ada hipotesis. Paling pertanyaan penelitian kalau pengembangan itu. Pertanyaan penelitian itu berarti membreakdown bisa sama dengan perumusan masalah sih sebetulnya. Pertanyaan penelitian itu nanti yang akan dibahas dalam bab 4 itu apa? Nanti harus dijawab di bab 4-nya. Oke. Nanti di latar belakang juga Anda bisa menyebutkan beberapa bukti data ya Mbak ya. Bukti data, sumber referensi tadi belum kelihatan, silakan nanti dimunculkan kenapa penting ada kemampuan verbal, kenapa penting sebetulnya berbahasa Inggris itu penting kalau dalam mereka belajar fisika ya, karena kalau misalnya mau belajar biangnya dari fisika kan harus pinter bahasa Inggrisnya dulu ya kan. Ya Bu, seperti Anda kan mau tidak mau kan harus belajar Gian Koli yang berbahasa Inggris daripada yang berbahasa Indonesia malah pusing itu. Ya kan, Tipler atau apa yang lain karena sudah diterjemahkan itu ternyata maknanya sedikit bergeser karena saya beberapa itu lihat penerjemahnya itu bukan basicnya fisika, jadi mereka juga tidak punya dasar soal fisika, jadi menerjemahkannya juga tidak ada yang tidak kurang sesuai lah seperti itu. Oke, di sini di bab 2 isinya nanti silahkan diceritakan fisika didefinisikan menurut si A, siapa Gian Koli misalnya, terus menurut Tipler misalnya, atau menurut di buku yang lain silahkan, paling tidak ada 3 ya definisi dari fisika, kemudian nanti dibahasakan sendiri sama Mbak Rania. Oke, berarti dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan fisika itu adalah bla bla bla. Jadi menurut Mbak Rania sendiri versi fisika itu apa? Di sini kan ada body of knowledge ya dari sepertinya ini kata-katanya Colette dan Chiappetta sebetulnya aslinya ya. Fisika itu, nah ini loh body of knowledge itu sebetulnya yang mengungkapkan itu Colette and Chiappetta berapa ya, 2005 atau 2000 berapa saya lupa tahunnya. Nah di situ bisa diceritakan juga bahwa fisika itu selain hasil belajarnya berupa produk, proses,
proses sains ya, dan ada sikap gitu ya. Jadi dalam proses sainsnya itu mereka juga harus memiliki kemampuan untuk presentasi atau menyampaikan dalam bahasa bilingual misal seperti itu Mbak. Jadi kita bisa masuknya ke situ. Oke. Kemudian ini silahkan diikuti cara penulisannya ya Mbak. Cara penulisannya ini apa namanya? Salah ya Bu. Disesuaikan dengan Itu ini bukan. Mbak. Disesuaikan dengan petunjuk Pak Yudi apa bukan? namanya? Oh, ya. Petunjuk penulisan di Pak Yudi. yang sudah saya bagikan kepada Anda. Jadi Berapa dari meter? UNS sendiri itu kan ada panduan ya penulisan skripsi. Monggo silahkan. Proposal itu 1,5 atau 2 ya, saya lupa. Oh, Nah, bagaimana cara mengutip langsung, bagaimana cara mengutip tidak langsung ya. Kalau misalnya sebentar, ini ya. hanya disebutkan tahunnya saja, Bilangin, berarti Ci, ini itu apa? sumbernya adalah jurnal. Berapa? Tapi kalau misalnya dia 58. ada halamannya, berarti itu sumbernya itu adalah buku, ya kan? Dan hati-hati dalam mengutip ya, mengutip tidak langsung itu spasinya biasa ya toh, sesuai dengan batang tubuh. Sedangkan kalau mengutipnya langsung lebih dari 4 baris atau kalimat itu harus spasinya 1, menjorok ke dalam. Ini saya tidak tahu apakah yang ditulis oleh Mbak Rania ini kata-katanya Sutrisno itu kutipan langsung atau tidak langsung. Kalau kutipan langsung berarti spasinya 1 Mbak. Ini langsung Bu. Berarti spasinya 1, lebih dari 4 kalimat. Kalau kutipannya langsung itu kurang dari 4 baris atau kalimat, berarti dia menggunakan tanda kutip. Silakan nanti dibaca bagaimana cara untuk mengutip langsung dan tidak langsung. Itu ya Mbak Rania ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya coba. Ini tadi masih bicara hakikat fisika ya. Kemudian hakikat pembelajaran. Oke. Terus ke bawah lagi. Nah, di judul itu tadi kan selain membahas pembelajaran fisika ya, juga dibahas soal e-modul. Nah, e-modulnya aja Mbak. Langsung aja e-modul. E-modul dalam pembelajaran fisika. Di dalam keluar. Di dalam lah. Keluar panas deh. Itu judulnya ini ya, judul besarnya itu. Nanti bisa diceritakan e-learning dulu itu apa, atau media pembelajaran itu apa. Ini e-modul itu kan berarti bahan ajar ya. Bahan ajar itu apa, atau media pembelajaran itu apa, baru masuk ke e-learning itu apa, baru ngomongin e-modul. Jadi karena Anda versinya kan bentuk modul itu kan bagian dari bahan ajar ya Mbak ya. Jadi diceritakan dulu bahan ajar. Dalam bahan ajar itu ternyata bentuknya macam-macam. Ada bentuknya modul, handout, paket, referensi, macam-macam. Nah, Anda itu lebih memilih kan yang bentuknya ini modul. Kan sebetulnya untuk kepentingan dokumentasi. Kita mau pakai versi elektronik ya. E-modul itu elektronik atau apa? Iya, Teks. Elektronik Bu, elektronik ya. Oke, berarti elektronik itu kan kita bicara e-learning dulu ya, e-learning dulu. Atau mau langsung membicarakan e-modul juga. E-modul itu apa? Air. Definisinya. Ada. Oke, caranya coba ini kamu keluarkan. Jadi baru karakteristiknya e-modul dalam pembelajaran fisika itu yang baik itu yang seperti apa diceritakan. Nah, itu sebagai sumber dasar Anda membuat instrumen untuk melihat modulnya itu bagus atau tidak. Karakteristiknya harus ada di bab 2 ya. Karakteristik e-modul yang baik itu seperti apa. Oke, terus selanjutnya jadi kita tidak membicarakan banyak soal TIK ya, langsung membahas soal e-modul. Terus turun ke bawah Mbak. Nah, sebetulnya
sebetulnya pendekatan saintifik itu ditaruhnya itu justru di atas Mbak, di setelah tadi kan ada fisika ya toh, hakikat pembelajaran fisika ya toh. Nah, setelah itu di bawahnya baru pendekatan saintifik Mbak Rania. Jadi kita membahas di bab 2 itu dari yang umum baru ke khusus, ya kan? Yang paling umum itu tadi apa? Fisikanya dulu ya. Fisika, pembelajaran fisika, baru masuk ke metode atau ini masuk pendekatan atau model. Kadang-kadang ada bilang scientific approach ini sebagai pendekatan, tapi model saintifik ini dianggap sebagai model. Nah, Anda lebih memilih model atau pendekatan? Monggo, silakan diceritakan. Nah, setelah diceritakan definisi, baru dimunculkan sintaknya ya Mbak Rania. Berarti 5M-nya harus muncul ya. Nah, baru setelah 5M, nanti dijalankan, dilanjutkan dengan e-modulnya itu. Nah, terakhir mungkin Anda akan membahas soal e-modul yang berbasis saintifik itu yang seperti apa. Jadi bahas sekilas saja, targetnya harus seperti apa hasilnya, mualannya. Oke. Baru terakhir kemampuan verbal. Hasil belajarnya itu berupa kemampuan verbal. Bagi penampil pertama atau bagi yang baru saja membuat proposal, mungkin ini ya, saya juga dulu bingung waktu S1 ngerjainnya dulu bertiga itu malah nggak ketemu, yang satu pengennya A, yang satunya lagi pengen B. Nah, makanya sekarang saya udahlah mengerjakan proposal itu harus pribadi, karena nanti akhirnya masing-masing kan membuat sendiri-sendiri. Kalau kerja kelompok itu wah nggak jadi, itu malah nggak bunyi, kalau kata Bu Rini nggak bunyi. Nah, jelas ini sudah ada strukturnya ya Mbak Rania ya, dari bab 2-nya itu dari yang umum apa dulu dibahas variabelnya sampai ke yang khusus, baru nanti kerangka berpikir kemudian ujungnya ada bisa dibuat bagannya atau dibuat narasi, monggo silahkan. Nanti ini diganti. Nanti ini jadi pertanyaan penelitian, Mbak. Jadi tadi ya, bagannya itu tadi yang kebutuhan dari sekolah yang memiliki program unggulan berbahasa Inggris itu loh tadi Mbak. Sekolah itu kan membutuhkan punya program unggulan berbahasa Inggris. Berarti dia kan butuh bahan ajar yang berbahasa Inggris, dalam hal ini khususnya dalam fisika gitu loh. Kemudian kamu targetkan bahwa dengan bentuk e-modul itu bisa membantu guru ya, membantu sekolah yang sedang bermasalah itu tadi kan. Nah, dikembangkan, kemudian dikembangkan modulnya, kemudian setelah melewati fase uji coba dan validasi, harapannya modulnya itu bisa digunakan untuk meningkatkan tadi kemampuan verbalnya siswa dalam presentasi. Ya, seperti itu. Ada ya gambaran ya Mbak bagannya ya? Iya Bu. Jadi saya ulangi lagi ya, biar nggak lupa Mbak Rani ya. Ada kebutuhan sekolah, ada masalah di sekolah karena dia punya unggulan program berbahasa Inggris, dia butuh bahan ajar berbahasa Inggris, terutama fisika. Anda mencoba untuk mengembangkan e-modul yang berkarakteristik baik, kemudian ada uji validasi dan uji coba dengan penelitian R&D ya kan. Nah, hasilnya nanti outputnya produknya adalah e-modul yang bisa membantu siswa meningkatkan kemampuan tadi verbal. Nah, gambarnya bisa seperti itu. Baik Bu. Mau tanya terus tadi yang tentang pertanyaan penelitian itu maksudnya bagaimana ya Bu? Sama sih sebetulnya dengan mirip dengan tadi perumusan masalah, tetapi kalau di atas itu kan perumusan masalah kan cuma 2 ya,
tapi itu bisa dianak-pinakkan, Mbak. Bagaimanakah prosedurnya untuk mengembangkan, itu pertanyaan cuma satu aja. Tapi yang pertanyaan kedua, bagaimanakah kualitas misalnya dari isi materinya, dari isi dari konstruk penyajian modulnya, dari tampilannya seperti apa, ya kan? Atau dari bahasanya itu sudah memenuhi karakteristik yang baik atau tidak. Tergantung dari bab 2 yang sudah Mbak Riania nanti temukan. Bab 2-nya nanti yang mau dinilai kualitas yang baik itu seperti apa ya, yang Mbak Rania tinjau nanti muncul di pertanyaan penelitian juga sama. Apakah modul yang dikembangkan ini sudah memenuhi kriteria baik dalam aspek materi misalnya, sudah memiliki kriteria baik dari aspek penyajiannya, tampilannya, atau bahasanya. Nah, itu nanti ditanyakan di pertanyaan penelitian. Jadi yang rumusan yang kedua itu bisa jadi 3 anaknya ya. Oke, Iya, seperti itu. Jadi seperti perumusan masalah tapi lebih dibuat peranakannya gitu ya. Ya, anaknya ada anaknya ya lagi. Dan anaknya itu tergantung dari karakteristiknya itu ditinjau dari apa gitu ya. Karakteristik. Dari bab 2 yang Mbak Rania buat tadi, indikator modul yang baik itu apa? Tadi saya nyontohkannya 3 itu tadi ya, kalau menemukan. Saya tidak bisa memaksakan Mbak Rania harus 3 itu tadi, tidak. Mbak Rania dapetin sumbernya dari teorinya itu apa, monggo. Ya Bu, dengan yang diperoleh. Terus yang terkait dengan prosedur, itu juga bagaimana prosedurnya untuk pengembangan itu, apakah mau dibuat dianakkan dulu, bagaimanakah prosedurnya dalam penyusunan modul yang berbasis bahasa Inggris dulu, atau langsung dua-duanya langsung aja bilingual, agar dia penataannya itu mengikuti sintak dari pendekatan saintifik misalnya. Kan tidak mengikuti modul biasa ya kan, harus mengikuti 5M-nya tadi loh Mbak. Iya. Oke. Apakah tadi bagaimana prosedur pengembangan untuk yang materinya dulu misalnya, kemudian dimasukkan dalam aplikasinya seperti apa, kemudian satu lagi itu barusan pikiran apa sih, kemudian dia 5M-nya. Kalau tidak beranak pun tidak apa-apa. Yang tadi yang beranak yang jelas yang rumusan yang kedua. Karena jawabannya nanti kan prosedurnya cuma 1, ya kan? Kalau yang pertama itu prosedurnya kan kamu menggunakan misalnya 4D ya, udah prosedurnya cuma 1 itu aja kan, dari D1, D2, D yang 1, D2, D3, D4-nya seperti apa. Misalnya begitu. Oke, kita langsung ke bab 3 Mbak, monggo. Apakah ada yang sudah berhasil OCW? Saya kok ada kendala ya. Saya sudah membuat, tapi kok di uploadnya, coba saya lihat dulu. Sudah betul atau belum? Oh, sudah ada yang presensi. Silakan monggo, yang bisa presensi silakan. Sudah betul ya ini. Oke. Monggo yang presensi, belum presensi. Lanjut bab 3 Mbak. Ini juga bab 3 kemarin saya susun baru yang saya tahu doang, karena masih ini kan bab 3 tuh bicara tentang teknisnya gitu. Nah, kebetulan saya belum dapet nantinya ini tuh materinya masuk di kelas berapa, terus saya ngambil datanya di bulan berapa tentang materi itunya tuh belum detail gitu Bu. Jadi kayak untuk nulis bab 3 tuh kayak masih bingung banget saya gitu. Paling tidak jenengan itu tidak perlu galau ini harus jadi betulan blok nanti dilaksanakan buat besok Mbak Rania. Ini sebagai contoh aja dulu latihan ya. Jadi saya ngelihat Mbak Rania itu kelihatannya agak stres, ini teman-temannya belum ada yang maju, jadi duluan dijadikan korban. Nggak usah galau Mbak. Jadi silakan Anda buat dengan
apa namanya, dengan pemikiran santai ya dulu ya, dalam artian itu nggak usah terlalu menjadi beban ya, buat rencananya, nanti kalau ada perubahan kan tinggal menyesuaikan gitu aja. Jadi katakanlah sekarang jatuh, ambillah Anda menggunakan satu materi tertentu misalnya ya, materinya misalnya suhu dan kalor misalnya, kita suhu dan kalor itu kira-kira seminar proposal itu misalnya nanti bulan setelah pembelajaran ini selesai ya, apa namanya, setelah perkuliahan Metopen ini selesai kan, kira-kira sekitar bulan Januari misalnya sudah pengajuan judul, bulan Desember pengajuan judul, nanti kira-kira Januari itu sudah semprot misalnya seperti itu, semprot penyusunan instrumen sama uji coba misalnya bisa sekitar 2 bulan misalnya seperti itu ya, diagendakan aja, dibuat sementara saja. Nanti kalau di laporan kan beda lagi ya kan, ini kan hanya sekedar rencana dulu. Iya, Bu. Kalau rencana tidak sesuai kenyataan nggak apa-apa, kita mengalir aja ya kan gitu ya. Oke, coba nanti lihat jenis penelitiannya masih belum diganti, Anda lebih spesifik nanti ke R&D aja, pengembangan. Nah, nanti modelnya yang mau dipakai model mana Mbak Rania? Kemarin udah ada contoh ya dari saya, model-model pengembangan itu ada Senamo, ada macam-macam. Silahkan yang paling bisa dilaksanakan oleh Mbak Rania apa. Tapi yang jelas kalau memilih itu ada argumennya, alasannya apa. Jangan kata Bu Elvin. Jangan tahu, belum tentu Bu Elvin pemimpinnya ya, tapi Mbak Rania sendiri punya alasan ya, kenapa saya menggunakan penelitian pengembangan dengan model 4D misalnya, atau kenapa menggunakan ADDIE misalnya. Apakah nanti direncanakan finish misalnya 4D itu sampai diseminasi, sampai 4-4-nya 4 itu bisa terlaksana, atau cuma sampai pengembangan saja, cuma define, design, develop, sudah selesai, tidak berani disseminate misalnya, karena penerapan itu agak rempong misalnya. Kenapa? Alasannya apa? Oke, nanti setelah itu baru didesain penelitian, nanti dispesifikasi ya Mbak ya, desain itu mau ngapain aja, ya kan? Define mau ngapain, develop mau ngapain. Ini contoh kalau pakai 4D ya. Oke. Kira-kiranya ada agenda dalam penelitian itu yang jelas. Dengan proposal ini seperti halnya Anda membuat proposal program di HMP kan, ada rundownnya ya, istilahnya mau ngapain aja, kegiatannya apa saja. Itu langkah-langkah penelitian itu seperti itu, ada desainnya. Kapan dilakukan uji cobanya, di posisi pengembangan kah, atau define-nya, misalnya di define itu tadi kan ada analisis kebutuhan ya, main ke sekolahan, jadi ada penelitian pendahuluan dulu ya kan, masuk ke define-nya dulu, mereka membutuhkan apa, kemudian kita membuat desain, kita desainnya untuk mengatasi masalahnya mereka itu apa, menggunakan bilingual misalnya seperti itu, pakai aplikasi apa misalnya seperti itu. Nanti jadi setiap di langkah-langkahnya penelitian itu, target-target kegiatan yang akan dilakukan Mbak Rania itu terpaparkan dengan jelas ya, dengan bahasa Mbak Rania aja, nggak usah ikut-ikutan orang dengan bahasa yang tidak dipahami oleh Mbak Rania. Ya silakan diceritakan dengan bahasa jenengan aja, karena ini adalah karya ilmiah, karya terbesar Anda, nanti akan dikenang. Walaupun nanti saya kadang lucu ya lihat skripsi saya itu, ya Allah, bahasanya skripsiku kayak begini gitu ya. Saya awalnya itu banyak copy paste, terus terang aja Mbak. Kalau ke perpustakaan zaman dulu nggak boleh fotokopi. Apa yang terjadi? Udah nyari skripsinya aja lama ya. Ditulis Mbak. Jadi kalau zamannya dulu itu kan paling mungkin itu ditulis. Jadi mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 itu saya tulis gitu loh. Baru saya mau ke rental, zaman dulu belum punya laptop, belum punya komputer sendiri. Sampai jam 1 malam itu ke rental, ngetik-ngetik, padahal di situ piai-piai kakung, ya takut juga ya, tapi ya gimana lagi, ngerjain skripsi harus seperti itu. Zaman dulu pengorbanannya luar biasa. Mau ngeprint aja
pakai yang printer yang kayak di BNI yang di bank-bank itu loh, yang krek krek satu lembarnya bayarnya mahal ya. Kalau sekarang kan presentasi bisa pakai seperti ini, gampang ya, konsultasi dengan dosen bisa langsung menayangkan aja, nggak usah ngeprint. Ya, jadi luar biasa kalau saya melihat pengalaman skripsi itu, kenangannya luar biasa. Oke. Jadi nggak usah jadi beban, pokoknya diikuti aja alurnya, dinikmati aja. Oke. Terus ke bawah Mbak. Ini juga ada kerangka. Kalau misalnya eksperimen kan kemarin pakai kerangka, Bu. Kalau RND Ini kan faktorial. iya. Kalau RND lebih ke poin-poin kegiatannya apa itu tadi Mbak, desainnya, langkah-langkahnya tadi. Ya. Tidak perlu pakai desain kuantitatif seperti ini ya, muaranya bukan angka ya, tetapi lebih ke kualitatif. Kemudian mungkin tidak dibicarakan soal variabel penelitian, tapi yang dibicarakan itu adalah data. Data yang mau dikumpulkan Mbak Rania itu data kuantitatifnya apa, data kualitatifnya apa. Data kualitatif itu misalnya masukan-masukan terkait saat pengembangan media pembelajaran, data-data dari guru, dari siswa terkait need assessment ya, kebutuhan, ya kan? Nah, kalau kita bicara data berarti kan nanti larinya ke ngambil datanya gimana caranya, ya kan? Yang jelas harus tahu dulu, dipisahkan dulu ya Mbak ya, data kualitatifnya apa, data kuantitatifnya apa. Intinya data apa saja yang mau kita kumpulkan, ya kan? Setelah tahu data yang mau dikumpulkan apa, nah kita baru menjelaskan teknik yang kita pakai itu apa. Tadi misalnya siswanya mau kita tanyain soal mereka kebutuhannya apa, atau gurunya ya, wawancara ya. Berarti data itu kita kumpulkan dengan teknik wawancara atau observasi enggak ya, wawancara aja deh, ditanyain aja ya mereka butuhnya apa misalnya. Berarti kan kalau kita bicara teknik pengumpulan data nanti kemudian diikuti dengan instrumen ya. Nah, untuk melakukan wawancara ini berarti kan datanya tadi ya, kebutuhan sekolah terkait modul itu yang mereka butuhkan yang seperti apa, ya kan? Kemudian tekniknya untuk mengambil data itu berarti menggunakan wawancara, gitu kan, Mbak Rania? Terus instrumennya untuk wawancara itu kita pakai apa? Pakai pertanyaan apa namanya? Terstruktur. Lembar pertanyaan terstruktur. Nah, jadi nanti urut ya satu-satu, display dulu datanya masing-masing. Habis itu teknik pengambilan datanya apa, baru diselesaikan dengan instrumennya apa. Kamu kan ngajukan ke Dekben. Bisa ngajuin Mbak. Sampai di situ paham Mbak? Paham, Bu. Cuman mau tanya, kalau itu kan yang kualitatif. Kalau misalnya yang kuantitatifnya tuh nanti datanya kayak apa ya, Bu? Kuantitatif itu bisa pakai lembar validasi yang pakai Likert atau pakai rating scale itu loh Mbak, ada angkanya kan. Jadi nanti ya dari media modul yang sudah kamu buat itu kan ada validasi dari ahli, dari saya misalnya, saya pembimbingnya misalnya. Itu kan selain masukan, saya ngomentarin, Mbak, ini gambarnya elek, misalnya, mau ganti lah. Dalam proses pengembangannya kan, kemudian Anda mengalami perubahan-perubahan ya, secara kualitatif nanti bisa dijadikan data kualitatifnya. Tapi setelah selesai semua pengembangan itu, terus saya kan menilai, memvalidasi. Nah, itu perlu angket, lembar angket penilaian, misalnya dari sisi materinya. Itu ada angketnya khusus, nanti saya tanda tangan di situ, namanya lembar validasi instrumennya. Itu kan dalam bentuk angka, Mbak. Ya, Bu. Berarti kalau kualitatif itu lebih ke yang pre-actionnya itu apa ya namanya? Sebelum dilakukannya kayak jadi dalam proses penelitiannya itu juga ada kualitatifnya juga. Tadi kan saran dan masukan dalam
proses developmentnya itu loh Mbak. Siswa kan juga komentarin kan, dia diberi angket, Oh, juga iya. ditanya, ya kan? Ditanya, Mbak, Iya. ini menurut kamu modulnya ini navigasinya gimana? Bisa diikuti atau enggak? Nanya kan? Ada pertanyaan penelitian, ada pertanyaan nanya. Tapi setelah itu mereka dikasih angket juga bisa. Mereka tinggal centang ngasih penilaian ya. Oh, tampilannya media itu apa? Modulnya Mbak Rania itu warnanya tidak sesuai dengan apa gaya anak muda misalnya seperti itu. Jadi ada pertanyaan yang disampaikan dengan wawancara, ada dalam bentuk angket bisa, ya. Nanti tinggal mantepnya Anda aja. Misalnya Anda cukup dengan kualitatif aja, tapi biasanya dosen nanti minta ya dalam bentuk kualitatif dan dalam bentuk kuantitatif. Karena apa? Kualitatif itu dari sisi pengembangannya, kuantitatif itu untuk memvalidasi sebagai bukti bahwa ini sudah melewati proses validasi, itu sudah ada tanda tangan ya dari dosen pembimbing. Nanti sumbernya siapa datanya? Bisa dosen pembimbing 2 orang, kemudian guru di sekolahan misalnya, ada guru fisika di situ bisa kita tanyain ya, 2 orang juga misalnya. Terus bisa juga dengan teman sejawat kita 3 orang, seperti itu. Jadi itu sumber datanya, dan uji coba ke siswa. Siswa kan juga disuruh nilai juga.